Wah, Pak Menkes benar-benar bikin takut aja ya. Untuk Anda yang punya ukuran celana di atas 32, lebih baik langsung jalani hidup sehat. Tapi bagaimana dari kacamata medis? Apakah ukuran celana itu bisa jadi patokan seseorang dikatakan obesitas? Nah, daripada penasaran, saya akan berbincang dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sot Yen. Halo, selamat malam dokter. Apa kabar nih dokter? Alhamdulillah, apa kabar Iqbal? Saya baik. Baik Terima dokter. kasih. Baik dok, ini sebelum saya bertanya-tanya soal ukuran celana apakah ada hubungannya dengan obesitas, sebenarnya apa itu obesitas dan apakah sama dok dengan overweight atau gemuk gembrot gitu dok? Ya, jadi barangkali kalau menggunakan bahasa yang lebih formal, kita mengatakan lingkar pinggang, ya disebut dengan waist circumference, itu menentukan salah satu indikator dari obesity tadi. Sebetulnya tadi di infografis sudah dijelaskan bahwa laki-laki sebaiknya tidak lebih daripada 90 cm dan perempuan tidak lebih dari 80 cm. Itu adalah salah satu patokan. Dan yang kedua tentu saja kita bicara tentang yang disebut dengan istilah central obesity. Central obesity itu artinya orang yang gemuknya di pinggang ya. Nah, itu menandakan adanya punya risiko yang disebut dengan sindroma metabolik dan teman-temannya. Kurang lebih begitu, kembali pada Anda Iqbal. Tetapi kalau misalnya orang yang buncit begitu dok, dari segi posturnya sebenarnya normal-normal saja. Tetapi kadang ada yang perutnya buncit, terus apakah itu juga termasuk obesitas kalau dilihat dari lingkar pinggangnya? Gini, ya untuk menentukan hal seperti itu tentu kita nggak bisa sepanjang sepanjang penglihatan saja ya. Tentu itu harus ada evaluasi di kamar praktek dokter. Kita mesti lihat berat badannya, kita mesti lihat tadi IMT, indeks massa tubuh atau body mass index. Kalau di atas 23 angka 2. Jadi berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kita kuadratin. Kalau angkanya di atas 23 maka itu sudah overweight. Tapi obesitas kalau angkanya 25 ke atas. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus melihat bukan cuma sekedar lingkar pinggang tentu saja, tetapi kebiasaan orang tersebut, kebiasaan makannya, kebiasaan kerjanya, banyak duduk atau tidak dan seterusnya. Itu akan berpengaruh sekali. Kembali pada Iqbal. Kalau dulu saya kalau tidak salah itu ada ukuran 110 dikurangi tinggi badan dikurangi 110 dan itu adalah angka berat badan yang normal. Kalau itu bagaimana dok kalau menurut dokter? Apakah salah atau bagaimana? Itu sebetulnya kurang tepat sih, kurang tepat. Yang lebih tepat tentu saja dengan IMT tadi, indeks massa tubuh. Jadi kalau misalnya Anda menginginkan angka yang di tengah, angka di tengah itu kurang lebih sekitar 22 ya. Nah, tinggi badan Anda berapa? Tinggi badan Anda 1,6 meter. Nah, Anda tinggal kalikan tuh 22 dikalikan 1,6 dikuadratin ya kan, 1,6 dikuadratin. Nanti keluar berat badannya, keluar angkanya berapa. Dengan catatan ini tidak berlaku bagi bodybuilder. Nah, bagi bodybuilder tentu massa ototnya gede ya. Jadi walaupun IMT-nya besar, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa dia itu obesitas. Berarti tetap harus ada hitung-hitungannya begitu ya dok ya. Nah, ini berbicara soal berat badan sendiri dok. Kadang kita merasa bahwa kalau misalnya berat badan yang bisa dikatakan besar begitu ya, itu dikatakan masih sehat-sehat saja. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui tanpa harus mengecek dengan hitung-hitungan yang mungkin bagi sebagian orang males ya hitung-hitungan begitu, untuk bisa mengetahui apakah kita sudah termasuk obesitas ataupun tidak? Ya, sebetulnya disebut obesitas itu sendiri kan harus mau nggak mau kembali kepada rumus IMT tadi. Ya, jadi sama seperti Anda mengatakan saya hipertensi, tapi gimana cara taunya gue hipertensi? Ya, Anda harus menggunakan tensimeter, betul apa enggak? Ya, jadi sama untuk mengetahui apakah Anda overweight atau obesity, tentu Anda harus kembali kepada rumus tadi. Sekali lagi, IMT itu rumusnya gampang kok, Mas. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan yang sudah dikuadratkan. Ya, jadi Anda bisa hitung. Jadi kalau misalnya berat badan Anda 70 kilo, lalu kemudian tinggi badannya berapa? 1,6 meter. Nah, 70 dibagi 1,6 yang sudah dikuadratin. Nah, lihat hasilnya berapa. Ya, yang normal itu antara 18,5 sampai dengan 22,9. Jadi kalau 23 sampai dengan 25 itu udah overweight. 25 ke atas itu sudah obesity. Bahasanya demikian. Oke, baik. Jadi jangan malas ya untuk hitung-hitungan begitu ya dok ya. Dok, nah ini berbicara soal asupan. Nah ini bagaimana supaya kita asupannya tetap baik, bagus begitu ke dalam tubuh. Tentunya ini tidak membuat obesitas. Ya, yang paling penting adalah saya makan yang saya butuhkan. Problem orang Indonesia, saya makan yang saya doyan.
badannya butuh nggak? Enggak ya. Jadi kita sebetulnya sudah punya patokan yang very simple ya, sangat sederhana ya. Sebentar, aku kasih lihat supaya tidak terlalu berbalik mana-mana. Nah, mungkin bisa dilihat ini adalah konsep yang kita sebut sebagai konsep isi piringku. Wah, gambarnya kurang. Nah, ini mungkin lebih jelas. Ya, sekarang agak blur ya, tapi nah ini udah mulai jelas ya. Jadi Indonesia sudah punya konsep isi piringku, di mana separuh dari piring Anda itu diisi dengan sayur dan buah. Lalu kemudian separuhnya lagi ada lauk dengan makanan pokok ya. Jadi sini kan udah kelihatan banget. Yang menjadi problem adalah Anda sarapannya misalnya roti. Yang menjadi problem adalah Anda sarapannya nasi goreng ya, tanpa sayur, tanpa buah, bahkan boleh dibilang miris, nggak ada proteinnya. Jadi tentu saja kalau kita mengatur pola makan kita tentu akan menjadi lebih baik. Itu 3 kali makan. Dan yang kedua tadi sudah dijelaskan bahwa tentu kita butuh bergerak ya. Jadi kalau misalnya Anda terlalu banyak sedentary living ya, pergi ke kantor naik mobil, udah sampai kantor duduk, nanti pulang kantor meeting, habis meeting duduk lagi makan di restoran. Wow, itu tentu saja membuat kita jadi ya nggak karu-karuan, boleh dibilang seperti itu. Jadi gunakan kesempatan untuk bisa melakukan kardio, mau jalan cepat kayak mau lari, pakai sepeda statis, apapun itu yang Anda bisa mampu 30 menit per hari. Dan tolong diingat pekerjaan rumah tangga tidak sama dengan olahraga kardio. Oke, baik, keren sekali ini dok. Tapi ini dok, berbicara soal obesitas, ada nggak sih dok? Kadang kita ada dikatakan sama orang-orang mungkin di sekitar kita, wah ini turunan nih, ada berkaitan dengan genetik atau hormon. Tapi benar nggak sih itu dok? Kalau mau dibilang hormonal ada ya. Jadi contoh misalnya nih, seorang perempuan yang sudah menopause misalnya, apalagi kalau estrogennya sudah mulai turun ya, udah mulai melandai, tentu saja dia mempunyai risiko metabolismenya melambat. Orang-orang dengan metabolisme melambat tentu lebih mudah untuk menjadi gemuk. Salah satu contoh seperti itu ya. Tetapi bukan berarti itu suatu alasan, karena seperti saya udah 61 tahun ya, hampir 61 tahun. Jadi saya mempunyai kesempatan untuk olahraga lebih banyak. Karena apa? Saya udah nggak ngurusin anak kecil, saya udah barangkali pekerjaan saya walaupun masih gila, tetapi pekerjaan saya bisa saya atur, lebih rileks daripada ketika saya masih lebih muda. Dan itu bukan alasan untuk mengatakan saya tidak bisa bergerak. Karena risikonya banyak banget loh Mas dengan menjadi obesitas. Kita mau bicara risiko sekarang. Risikonya biasanya apa saja itu dok? Oke, yang pertama tentu kerapuhan tulang. Ya, jadi semakin bobotnya makin banyak, tulang kita kan nggak pernah ganti ya dari kita lahir ya. Jadi itu tentu bobot di dengkul, bobot di tumit, semuanya itu akan menjadi suatu hal yang sangat bermasalah. Kedua, orang dengan obesitas itu rentan dengan hipertensi dan kencing manis. Ya karena apa? Karena sekali lagi dengan kita makan sebanyak-banyaknya, trigliserida kita naik, gula darah kita juga yoyo, itu akan mempengaruhi semuanya. Dan yang ketiga lebih penting lagi adalah terutama kalau central obesity tentu fatty liver. Ya kita mempunyai metabolic syndrome ya. Jadi tidak terelakkan trigliseridanya naik, kolesterolnya naik, dan itu bisa berujung pada penyempitan pembuluh darah. Jadi yang disebut dengan obesitas itu erat kaitannya dengan yang disebut dengan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu bukan cuma sekedar kesemutan loh, tapi juga penyakit jantung dan stroke. Dan dari penelitian yang terakhir ternyata obesitas erat hubungannya dengan kanker-kanker tertentu. Jadi nggak ada gunanya sih piara lemak sebetulnya. Kembali pada Anda. Jadi apa nih pesan dokter pada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatannya agar tentunya tidak obesitas? Oke, yang pertama tentu saja Anda pilih makanan yang baik ya. Artinya Indonesia ini negara kaya loh. Kita banyak sekali sayur, kita banyak sekali buah, kita banyak sekali sumber protein yang bermutu. Dan masaklah seperti orang Indonesia. Jadi bukan gorengan itu bukan makanan orang Indonesia loh. Orang Indonesia tuh masaknya bikin soto, bikin garang asem, bikin pesmol, bisa dipange, bikin ikan kuah kuning. Jadi ikan tidak selalu digoreng. Justru gorengan itu bukan menu Indonesia. Lalu kemudian jangan lupa makan sayur dan buah. Itu sudah isemas itu pada pasti. Dan pilihlah karbohidrat yang bukan rafinasi. Jadi rafinasi itu artinya yang bertepung ya, yang sudah kehilangan seratnya, kehilangan mineralnya. Jadi misalnya Anda makan nasi tentu lebih baik daripada makan roti. Anda makan jagung tentu lebih baik. Anda makan singkong, Anda makan umbi. Jadi Indonesia tuh kaya banget ya. Jadi jangan meniru orang asing yang dari negaranya saja udah dihujat makanannya. Roti-rotian, kue-kuehan gitu. Bukan yang nggak boleh, tetapi tolong diingat bahwa badan Anda tidak butuh itu semua. Itu aja sih. Lalu kemudian tentu saja olahraga. Olahraga itu jangan lupa ya. Biasanya kalau yang males begitu ya, bagaimana itu dok ya? Biasanya suka males kalau untuk berolahraga. Tapi satu hal lagi pesan saya.
Yap. Jangan pernah mengatakan, iya hari ini saya mukbang, makan seporetnya. Tapi habis itu gue pengen jalan 3 jam. Oh, badan Anda nggak bisa pakai hitungan saldo bank. Apa yang Anda udah masuk pengen saya keluarkan. Karena apa? Begitu yang sudah masuk, maka hormonal mulai bicara. Jadi jangan menganggap bahwa kalori in, kalori out itu adalah jalan penyelesaian. Saya rasa itu tentu tidak bijak. Jadi jangan Anda memanipulasi pikiran dengan mengatakan, saya boleh makan sebanyak-banyaknya, habis itu saya olahraga semelarat-melaratnya. Saya rasa itu bukan hal yang sangat bijak. Karena sekali lagi hormon Anda mulai bekerja begitu makanannya masuk. Oke, Kembali baik. pada Anda. Baik, semoga apa yang tadi sudah dokter sarankan bisa kami terapkan dengan baik supaya badan sehat, jiwa sehat, dan tentunya banyak juga yang terpikat. Terima kasih Dokter Tan sudah berbicara dengan kami di malam hari ini. Selamat malam.